Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Wong Kito Galo, ketemu lagi kita dalam acara podcast Baso Palembang TVRI Sumatera Selatan dan masih Cak Lamutullah sama Cek Ridwan Rifai di sini. Mang Cek Bicek, sanak jiran tetangga, tentu ada satu lembaga yang sangat sentral berperan berkaitan dengan kesiapan pilkada ya, di tahun 2024. Lembaga ini tentu kaitan juga dengan media, karena Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Selatan akan berperan sangat aktif dalam arti kaitan dengan Pilkada 2024. Apa yang akan kita bahas di petang hari ini? Ada Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan, Bung Hefriadi. Caknya manggil Cek beda ya? Cek jadi. Ini kan podcast Baso Palembang. Iya, Cek Adi. Cek Adi. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah sehat. Iya, aku ingat waktu acara apa yang di Jakarta kemarin secara langsung. Wah, iya, mantapnya. Didatang Wapres kami. Wapres, kami nonton juga karena siarannya di TVRI. Oh, luar biasa. Ada dari Sumsel ini Cek Adi, rupanya ada di sana ya. Nah, apa oleh-olehnya di situ? Kira-kira poinnya? Oleh-olehnya yuk banyak ya, ada tetap rekomendasi dari Rakornas kami kemarin 3 bidang itu yang pengawasan isi siaran itu yang poin pentingnya soal kebijakan KPI untuk mengeluarkan mengenai pengawasan pilkada. Nah ini penting. Kemudian perannya seperti apa juga. Lalu yang kedua di bidang apa namanya kelembagaan itu mendorong revisi Undang-Undang 32 yang stucknya cukup lama nih. Cek Ridwannya jadi hampir berapa belas tahun sudah selesai. Nah ini meskipun sekarang memang kontroversi gitu ya isinya, tapi kita mendorong ini untuk dipercepat untuk disahkan. Nah kemarin alhamdulillah narasumber juga dari Komisi 1 kemudian ketua yang membidangi soal revisi undang-undang ini hadir dan memberikan harapan yang cukup bagus gitu ya ke depan itu. Lalu kemudian kami bicara soal siaran jaringan juga, sistem siaran jaringan yang sistem siaran jaringan ini jadi formalitas Cek Ridwan. Jadi kita mendorong supaya bervariasi di Sumatera Selatan ini konten-kontennya. Nah, jangan ditayang ke jam tahajud gitu kan. Nah, itu kan. Lalu kemudian harus up to date memang. Nah, ini kan kebutuhan luar biasa untuk di Sumatera Selatan konten-kontennya itu. Kemudian dorong untuk P3SPS segera disahkan juga. Kami sudah bahas revisi lama P3SPS, pedoman perilaku penyiaran, itulah yang digunakan untuk acuan TV dan radio dalam bersiaran. Nah, itu poin-poin paling tidak itu beberapa poin penting yang kita rekomendasikan Rakornas kemarin. Ya. Jadi kaitan juga dengan panduan dalam proses yang terjadi di situ. Nah, tadi soal pilkada kaitannya? Yo, pilkada ini mendorong karena kan pilkada ini sedih kalau nak boleh curhat. Nah, boleh. Memang ini tempat curhat. Jadi kemarin kami memang sempat keliling itu monitoring TV dan radio di Sumatera Selatan, 17 kabupaten kota. Waktu itu cuman kami tidak datang di Linggau sama Linggau Group lah, Musirawas karena banjir kalau tidak salah waktu itu. Kami tidak berani kan daripada ini. Jadi daerah cuma banyu takut. Iya, agak dalam ya. Kayak daripada jadi berita kami. Iya. Jadi apa namanya kemarin ya hasil itu cuman 1-2 caleg lah yang apa namanya sosialisasi, mereka masang iklan lah, bukan sosialisasi, masang iklan dengan TV dan ke radio. Sedih Cek. Iya, kita ini bukan soal pendapatan iklan radionya, tapi kan penting untuk tahu siapa caleg. Lalu kemudian sosialisasi partai politik juga dak kati di iklan di radio. Kan partai politik ini kan macam-macam. Ada yang nasionalis, ada yang agamais. Nah, wong ndak tahu sekarang. Profil ya. Nah, harusnya kan filosofi partai itu kemudian disampaikan ke masyarakat supaya juga masyarakat tahu visi dan misi partai politik itu apa. Jangan di tingkat nasional karena di lokal juga penting kan. Jangan nyoblos gambarnya ya. Nah, ini kan yang sekarang dimainkan kan figur banyak. Nah, ini harusnya lembaga penyiaran ini
perlu diposisikan untuk menyampaikan itu. Oh. Nah, maka dari itu berbalik kami dari evaluasi kami kegiatan di Pilpres Pileg kemarin, ini kami balik, kami memang berkaitan soal anggaran, Cek. Balik-balik sen lagi. Anggaran kami kemarin di Roko Fusing, kena potong, jadi ya kita tetap muter kepala, Cek. Ya kan, namanya kita wong swasta nih, pikirnya lain. Jadi kami pas kegiatan monitoring dari kami pengawasan isi siaran, kemudian ke lembagaan, mampir ke KPU, Cek. Jadi jalan-jalan ke KPU Kabupaten Kota, kami mampiri untuk kami siap untuk mensupport untuk jadi narasumber, kemudian temanya bahkan kami kasih untuk ngisi materi mengenai pengawasan pilkada ini. Lalu kemudian kami juga mendorong supaya walaupun kami bukan KPU, Cek, tapi kan media ini, lembaga penyiaran TV dan radio ini penting, Cek. Benar nggak, Cek? Betul, sangat. Karena jadi referensi bagi saya, Cek. Bagi aku referensi yang paling istilahnya bukan sah, yang legal. Gitu kira-kira TV dan radio ini, karena bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Beda dengan media baru hari ini yang dimiliki individu, gitu kan. Nah, makanya kami berperan supaya lembaga penyiaran ini melibatkan diri dan dilibatkan juga. Artinya melibatkan diri itu dia bantu sosialisasi juga kegiatan tahapan-tahapan dari pilkada ini. Yang pertama kan kita tidak tahu, Cek, pilkada ini bersentuhan dengan kita, Cek. Iya, langsung. Gubernur kita di Palembang nih, wali kota di daerah bupati, itu kan langsung bersentuhan. Kalau Pilpres kemarin mungkin kan presiden gitu kan. Tapi kalau ini kan daerah, makanya kami dorong nian supaya jumlah pemilih itu juga meningkat. Dari apa? Mereka tahu ternyata punya peran penting juga bupati, wali kota, gubernur ini kira-kira kan. Mungkin yang pemilih pemula apatis kan banyak, Cek. Itu yang sayangnya. Nah, Cek itulah. Kami main basket, kami main otomotif, masih itulah siapa wali. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Perannya apa? Melalui media lah. Medianya salah satunya adalah media TV dan radio yang penting. Nah, itu. Kenapa mereka lebih apatis? Karena sosialisasinya belum terlalu detail gitu loh. Karena yang kita tergambar mungkin dari pemilih itu hanya sebatas wajah, nama, nah itu. Tapi pada waktu kita bicara siapa dia, partainya seperti apa, mulai sebagainya, itu yang perlu diambil peranan melalui media yang ada, media yang legal tadi ya. Martin legalitas, bukannya legal, legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan berizin. Nah, di samping itu, nah kalau ini media baru nih, media baru podcast, tapi di legalitas TVRI. Legalitas TVRI. Nah, artinya bahwa sumber informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau melihat itu bahwa butuhnya pentingnya peran yang diambil oleh KPID ya. KPID ini kan kalau orang dengan pengetahuan dasar cuma ngawasi konten siaran gitu ya. Apakah melanggar atau tidak. Kemudian padahal KPID selalu berupaya mengambil peranan lebih untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk kaitan dengan media. Nah, itu ya, Nah, dengan itu kan indikator sedihnya tadi bahwa cuma dimanfaatkan 1-2 orang. Padahal ini banyak. Berapa banyak yang ada di Balai Sumsel ini? Kalau kemarin jumlah itu luar biasa, Cek. Radio kita itu radio kita di kota Palembang ini 17. Sumsel baca ratusan. Sumsel itu sekitar 70-an. Nah, pokoknya galo-galonya kami TV, radio, kemudian berlangganan itu 110, Cek, yang kami awasi. Nah, artinya itu kan bisa dimanfaatkan. Bisa dioptimalkan untuk para caleg dalam arti kemarin, kemudian calon-calon pemimpin lagi. Nah, itu insya Allah ada nggak peranan KPID bisa memfasilitasi biar kebagian galau mereka nih atau? Nah, ini kemarin ketemu PRSNI juga ngobrol kan untuk radio swasta kemarin ngobrol sudah. Kami memang nggak pengen waktu itu tadi kita jangan nunggu iklan dibayar baik, Cek. Nah, jadi kami KPID mengajak kawan-kawan radio dan TV untuk ikut tadi kan kita berpartisipasi, jangan nak nunggu iklan nyampak dulu gitu kan gitu. Tapi paling tidak kita ikut mensosialisasikan bahwa misalkan di November akan ada pilkada. Nah, kira-kira, Cek ya. Misalkan kan. Nah, jadi bantu itu. Nah, sepakat kawan-kawan radio kemarin. Ya sudah Pak, kita kita bantu sosialisasi. Nah, baru kita sampaikan. Nah, dari KPU lah KPU biar menyampaikan ke tim sukses
calon-calon ini, Cek. Supaya bisa mengoptimalkan sosialisasinya atau iklan kampanyenya melalui media TV dan radio. Ya, jadi kalau radio maupun TV sudah mengambil peranan inisiatif, itu berarti berkontribusi juga atas apa namanya kaitan dengan pilkada ini. Kemudian informasi yang tercerahkan dan calon-calonnya yang memang betul. Tapi mereka juga jangan lupakan bahwa ini ada juga yang dibutuhkan tadi. Media juga butuh itu. Makanya kan apa namanya kita kan mendorong itu ke iklan kemarin juga kemarin kami sudah sampaikan ke KPU juga ada radio-radio yang mungkin izinnya mati, TV yang mati jangan hijau iklan. Karena mereka mati jadi tidak diperpanjang kan. Tidak ada makan lagi mati. Itulah. Makanya kita sampaikan ini yang berizin, kemudian izinnya panjang, yang ini sedang berproses. Kita sampaikan ke Bawaslu sama ke KPU kemarin. Nah, itulah tadi target kami mendorong untuk pemilu ini pilkada ini jumlah pemilih meningkat. Kemudian yang kedua, poin pentingnya supaya kita paham calon-calon ini, Cek. Kenalnya. Nah, makanya kami silahkan sosialisasi sekarang. Bakal calon, apa nak calon, tapi kalau sudah ditetapkan oleh KPU, nah kami sudah semprit. Tapi sekarang yang cawe-cawe istilahnya, nah bolehlah wong nak Cek Ridwan nak nyalon. Mainlah ke ini kan, sampaikan backgroundnya, pendidikannya apa. Jadi kan masyarakat tahu, cocok barang nih kira-kira kan. Cik Ridwan ini visioner kira-kira jadi wali kota misalkan. Kan. Memang aku nyalon. Ini baru potong rambut. Maksud pergi ke salon. Kamu Cek nyalon. Nyalon pergi ke salon. Nah kalau kayak itu adalah satu peranan yang memang harus juga menjadi tanggung jawab yang tidak hanya kita penyelenggara. Karena masyarakat jangan jadi penonton baik, tapi harus juga menjemput bola. Informasi di mana-mana bisa lah didapat ya. Nah itu yang diharapkan KG tidak beli kucing dalam karung. Karuna, tidak sebut kita tadi. Karena ini bukan kucing. Kalau kucing itu, ini bukan kucing. Artinya bahwa di situ memang kita harus punya pemahaman dan kenal lebih jauh terhadap apa yang akan kita lakukan. Nah ini KPID dengan proses yang sudah dirapatkan di Rakor, berarti poinnya banyak ya. Nah, yang lebih lagi di samping pilkada ini yang mengambil peran itu apa lagi yang menjadi peran? Soal P3 SPS tadi, Cek. Karena kan memang kan perkembangan media juga luar biasa kan. Artinya di situ ada poin-poin yang harus kita sampaikan. Banyak perihalnya soal konflik sekarang kan salah satu juga mungkin dipicu oleh media kan. Media ini banyak kan. Banyak. Nah, makanya kita lebih konsen ke situ. Jadi P3 SPS ini direvisi poin-poinnya misalkan soal pornografi, kemudian soal media yang menciptakan konflik ini yang kemudian kita awasi supaya tidak seperti itu gitu kan. Karena memang yang kemudian yang isu lagi agak kuat juga soal media baru nak diawasi oleh kami juga, tapi kan ini perlu kajian yang cukup panjang gitu kan. Karena memang karena selama ini memang tidak ada media baru ini diawasi oleh lembaga kayak TV dan radio Jadi memang undang-undang ITE baik. Kira-kira sanggup nggak ngawasi? Nah itu dia, Cek. Itu pertanyaan saudara. Kalau secara pribadi, Cek, ngawasi TV dan radio lagi lama Nah ngurusi media baru. Karena itu kita masuk di media sosial lah sudah masuk terapin. Media ini belum muncul, dia lah duluan. Walaupun dalam arti cuma videonya baik ujung, tapi ya kena diawas. Mana aturannya? Nah ini yang kemudian bayangannya mungkin lebih kepada lembaganya kali, Cek. Jadi memang bukan ngasih ke perorangan nih. Caknya misalkan lembaganya misalkan Google, KG ada kalau untuk siaran film sekarang kan sudah banyak Netflix, misalkan YouTube, misalkan itu kan itu mungkin ke situnya. Kalau bayangan aku tuh mungkin mengarah ke sana, bukan lebih ke personal gitu. Ya cuma jangan kaget berdampak pada lesunya lagi ya, jadi penontonnya dan sebagainya. Dalam artian itu kan bisnisnya, kalau tiba-tiba semuanya detail ya mungkin kita lihat seperti apa. Karena ini media baru ini kan sudah door to door. Benar. Bukan door to door lagi, frame to frame. Kalau door to door cuma dari rumah ke rumah. Kalau frame to frame sudah kita buka, nah sudah TV kawan anak kita di sebelah lain lagi. Dia tidak bisa kita kontrol. Ini lain, yang itu lain. Nah itulah artinya bahwa percepatan yang itu menyesuaikan zaman.
Nah itu juga SP3 ya. Kaitan yang lain lagi yang akan menjadi poin yang penting lagi itu kaitan dari yang kemarin PR-nya untuk di hasil rekomendasinya. Kita SSJ juga salah satunya. Apa tuh? Siaran sistem jaringan ini. TV ini kan dengan aturan itu harus mereka TV nasional harus ada di lokal. Nasional ada lokal. Di daerah. Ya. Nah, di daerah ini yang selama ini kita ada 26. 26 ada 27. 27 termasuk TVRI 4 channel. Artinya kalau dikurangi TVRI sekitar 23. Nah, itu 23 TV swasta. 23 TV swasta itu paling yang konsen ada sekitar 3 TV. Yang dia siarannya subuh jam 5 masih ditonton uang. Ya kalau jam tahajud siapa cek nontonnya? Kecuali kita yang galak tahajud, kita yang galak tahajud. Caknya tuh kan? Iya, TVRI 24 jam loh. Iya. Artinya kan, ya kalau jam itu cuman kalau TVRI kan 24 jam ya bervariasi. Lah ini siarannya cuma 2 jam, cuma 10% kan? 10% 2 jam, siarannya tahun 2020 masih disiarkan. Diulang-ulang. Nah, itu yang zaman berubah. Nah, itu makanya kita mendorong itu supaya ya mereka juga berkontribusi untuk daerah. Jadi banyak yang diberitakan nih. Artinya dia bisa memproduksi di daerah ini. Di daerah. Itu banyak. Dari mana tadi sebelum ke sini? Dari sebelum ke TVRI dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah. Nah, dari rumah ke TVRI lah banyak macam diberitakan. Nah, itu. Tinggal nengok kanan kiri, ini berita. Ini berita. Makanya ya udah selesai dengan produksi pempek, banyak yang lain kan. Itu. Makanya memang itu dibutuhkan untuk apa yo? Bukan by masyarakat Sumatera Selatan, tapi kan ini juga bisa ke nasional bahkan internasional. Apalagi ya sekarang kita sudah bersinkron dengan media baru yang sudah bisa secara internasional sudah bisa lihat kan. Ya artinya media baru sudah menjadi perhatian KPI. Menjadi perhatiannya salah satu oleh KPI, mana caranya teknisnya sedang digodok. Apakah itu menjadi satu hal yang pengawasannya seperti apa? Ada enggak lagi ke depan bisa baik menjadi bagian dari pendapatan juga itu. Dalam arti undang-undangnya seperti apa yang sedang dianunya? Kalau undang-undang ini karena kan yang TV digital ini kan di undang-undang Omnibus Law kan yang baru Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami memperkuat peranan KPI-nya di situ di Undang-Undang 32. Karena kan tidak disebutkan soal beralih ke TV digital kan. TV digital itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita berperan soal itu. Makanya hari ini kemarin kan kami juga sempat diskusi dengan Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo. Soal perkembangan ASU ini Cak Mano. Nah, ASU ini kan memang banyak diserah ke TVRI juga untuk penyedia MUX gitu kan kemarin. Nah, maka ini harus betul-betul memang tersampaikan ke yang lain juga. Sejauh mana? Karena kan sekarang sudah tidak per zona lagi hasil dari kemarin. Kan kemarin kan zona 1, zona 2, ya kan? Nah, rupanya zona 1 baik, Kota Palembang, OI, Oki dan Banyuasin. Nah, rupanya sekarang ngalir. Tidak ada pakai persona lagi, jadi mana yang ini. Nah itu juga karena apa? Ya mematikan TV lokal hari ini. TV lokal sudah berkurang. Nak masang iklan nonton lah berkurang karena nak ke digital. Nah itu juga yang kita kasih masukan kritik kemarin ke kawan-kawan di kementerian untuk ini jangan inilah gitu kan, memang bukan serius yang benar lah kira-kira masuk gitu nih kan. Kesian masyarakat. Harapannya kan ini kan bagus, free to air ASU nih free to air. Kan? Jadi di dusun kita tak katik lagi pakai parabola nonton di situ kan. Bisa siaran TV publik ini TVRI, kemudian TV swasta itu bisa ditonton dinikmati pakai antena dengan fasilitas TV TV-nya harus smart atau pakai STB kan. Harapannya itu di dusun-dusun dapat. Nah hari ini kan mereka masih pakai parabola, kemudian kasihan juga kan. Artinya juga dengan perkembangan teknologi hari ini sudah tidak penting lagi kan makan tempat kalau parabola itu kan. Nah,
Kadang rusak sinyal itu karena ada jemuran. Tapi siko parabola baca tonton CRT. CRT. Baca. Itu. Zamanku dulu KN zaman puluhan tahun yang lalu. Asal Ciko hidup, yang lain narik kabel. Nonton CRT. Nah, memang perkembangan teknologi tidak baca kita tahan, tidak baca kita hindari. Kemudian lembaga juga harus menyesuaikan. Ternyata KPI ini dalam arti di pusat itu sudah mulai mengakomodir percepatan pembangunan ini apa maunya masyarakat. Apa maunya diinginkan oleh masyarakat, akses kemudahan dan sebagainya. Untuk mencegah tidak bisa karena ini media baru. Teknologi komunikasi ini tidak baca kita bendung. Nah sekarang ini kita ngomong berdua, baca dibuat ke uang AI-nya, rai yang lain, suaranya kita. Nah itu mau tidak mau ke depan harus dipikir juga itu. Benar sih. Pengawasannya kaget digunakan oleh kriminal. Benar. Ya kan? Nah, sejauh mana hal ini juga harus diantisipasi. Ya itu dibahas dalam teknologi, ya. Gitu. Provokasi itu kan potongan-potongan ini. Ya. Kita maksud menyampaikan ini tahu-tahu disampaikan lain lagi. Nah, itulah itu yang memang perlu edukasi juga. Ya. Cuma hebat kalau KPI KG bisa mencermati dan mengawasi media baru itu secara keseluruhan. Tapi pakai operatornya lebih. Mungkin kami juga bakal rencak TVRI siaran KG 24 jam. Pengawasan 24 jam. Tak tidur ngawasi media baru juga KG. Karena banyak kan. Bukan soal waktunya. Iya. Nah, jadi apa yang kita bahas ini adalah peranan KPI ini semakin maksimal dalam segala lini, ya. Dan terutama yang di depan mata. Pilkada sudah mengambil ancang-ancang peranan yang bagus ini dan sudah bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan juga mungkin dengan pemerintah juga bahwa KPI ini selalu ada di mana-mana. Itu kan? Iya, Cek. Pengawasan. Tapi kalau pengawasan itu artinya bahwa memang betul-betul kita ingin meluruskan yang bengkok yang salah kan, itu kan. Nah, itu. Mudah-mudahan dari apa yang dilakukan oleh KPI di Sumsel ini sudah menonjol untuk berada selalu di depan. Karena aku lihat kemarin itu memang agenda rakor itu sudah poin-poin yang dijelaskan sudah mengakomodir itu. Dan kalau itu akan menjadi terakomodir secara menyeluruh, kami sebagai masyarakat senang karena media jelas lebih tertib, lebih teratur, lebih lurus dalam artinya tidak neko-neko ya. Dan neko-neko. Nyempritnya mana selama ini? Lah banyak kena semprit tuh. Pileg kemarin 3 kami. Semprit? Yo. Oh. TV Siko, Radio Duo. Yo. Itu tercatat. Jadi kemarin itu kalau kami kan lebih ke lembaga penyiarannya, bukan ke personal calonnya kan. Jadi dengan Bawaslu sudah koordinasi juga kan, ya menyampaikan ini TV dan radio yang melanggar, dia tuh curi start kampanye, mungkin terlalu semangat, ya kan? Baik TV-nya, baik yang calon tadi. Tapi lebih semangat radio itu. Karena lebih cepat dapat. Jadi kita sedih lah memang keliling-keliling daerah. Dulu tuh masih 2019 terakhir tuh masih sekitar 15-an wong masang caleg-caleg itu kan. Ini Pilpres lagi tak katik kemarin. Masuk ke radio. Jika lah masang foto di mana-mana. Nah itu di mana-mana foto. Nah itu makanya kan kita perannya tadi kan kita lebih kepada konten. Iya. Jadi riwayat hidupnya paham, aku dia kontribusinya selama ini. Cak Kota Palembang nih banyak nih yang nanya lon. Rasanya nak masang foto juga di sini. Ketua KPID, itu kan tidak bakal nyalon. Tapi nak nyepa wae. Tapi kalau masang foto wae dasar juga terang. Namo wae. Nak nyalon. Padahal pengen masang wae. Juga kan enggak selesai dengan foto wae, Cek. Ya kan harus tahu. Tahunya melalui apa? Ya melalui media inilah, Cek. Iya.
Jadi kita paham, oh recordnya calon kita ini, oh ini nah yang visioner nih, gubernur yang visioner, wali kota yang visioner, bupati yang visioner tuh ini. Nah itu yang kita dorong. Nah, kemarin makanya kita semprit, tetap kita walaupun mereka kami ini iklan lah dikit, nggak pernah disemprit pak, tidak pacak gitu. Karena ini terbuka, kami masukkan dari masyarakat. Teko DPR provinsi melok ngawasi cek. Nah, jadi kami rapat ini, kadang cak mano iklan itu, cak mano ini nah. Jadi kami ini diawasi karena kami bermitra dengan DPR, Komisi 1-nya kan. Jadi melok ngawasi juga DPR itu. Nah, jadi kalaupun kami lalai tak ngawasi, DPR ngawasi. Jadi apa TV, apa cek ini, apa cek itu kan. Nah, itu yang kita sampaikan juga. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini rupanya luar biasa. KPID sudah memposisikan mengambil peranan yang cukup signifikan dalam kaitan yang di depan mata. Kita tinggal menghitung bulan ya untuk pilkada, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan ini, bahwa manfaatkanlah media yang ada. Media itu televisi, radio-radio yang tersebar di kabupaten kota. Ini manfaatlah untuk pengenalan visi misi, pengenalan visionernya para calon, kemudian partai. Monggo silakan, karena ini adalah media yang efektif, mau digunakan, dimanfaatkan untuk semuanya para calon-calon ini. Itu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Nah, mudah-mudahan KPID juga selalu terdepan mengawasi, Insya Allah, agar tidak banyak yang kena semprit, ya, karena artinya tidak melanggar aturan main, karena sinergitasnya dengan KPU juga, aturan main dan Bawaslu ya. Terima kasih. Ini Cek Efriadi, Cek Adi nih. Oh baru inilah dia panggil Cek. Biasanya Pak Efriadi sekali Cek, masuk sini lalu jadi Cek ya loh. Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan ya. Sukses selalu ya. Akan urus sekarang ya. Nak mikirin lah Cek. Penyiaran ini lagi. Jauh-jauh. Terima kasih, sukses selalu, dan pemirsa Mang Cek Micek selanjutnya untuk tangguh, inilah akhir jumpa kita. Yang pasti dengarlah ataupun saksikan selalu podcast Masa Palembang. Banyak yang positif yang bisa dilihat di sini, baik itu yang entertain, informatif, dan luar biasa. Sampai jumpa dengan Cek Ridwan lain kesempatan.